Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar dan sumber belajar. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Pittia Pupasalina dan teman saya Melia Wulandari dan Amanda Resita Cahyani. Baik, langsung saja kita masuki materi. Hakikat belajar dan sumber belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup. Belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungan untuk merubah perilakunya. Ada cara untuk memilih cara media pembelajaran, yaitu model pemilihan media, alasan pemilihan media, dan di sini juga ada kriteria pemilihan media. Pemilihan media hendaknya tidak dilakukan secara seimbang, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu, yaitu tujuan pengguna, sasaran pengguna media, karakteristik media, waktu, biaya, dan ketersediaan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Amanda Resita Cahyani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang C, prinsip pemanfaatan media. Yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan. Yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan pembelajar secara aktif. Yang D, prinsip media dalam pembelajaran. Yang pertama itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragami. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang kesembilan, media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi konkret. Yang kesepuluh, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan. Baiklah, dapat ditarik kesimpulan bahwa media merupakan salah satu komponen pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian pembelajar dalam setiap kegiatan pembelajaran. Banyak jenis media yang bisa dipilih, dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu, biaya maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Setiap jenis media memiliki karakteristik tertentu yang perlu kita pahami, sehingga kita dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Melalui berbagai metode dan media pembelajaran, pembelajar dapat banyak berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki pembelajar. Tentu saja, media yang digunakan dalam proses dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, media pendidikan juga merupakan media komunikasi, karena proses pendidikan juga merupakan proses komunikasi yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang telah dirumuskan secara khusus. Tidak semua media pendidikan adalah media pembelajaran, tetapi setiap media pembelajaran pasti termasuk media pendidikan. Media harus dapat kita manfaatkan secara maksimal untuk membantu pembelajar mencapai tujuan belajarnya.
Alangkah minimnya pengalaman belajar peserta didik kita jika mereka hanya memperoleh informasi dan sumber-sumber yang terbatas. Masih banyak sumber belajar lain yang dapat kita manfaatkan untuk membuat pembelajaran kita. Peran penting pembelajar adalah mengupayakan agar setiap pembelajaran dapat berinteraksi dengan sebanyak mungkin sumber belajar. Pemanfaatan media pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan pembelajar lebih efektif, mencapai tujuan dan efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya.